Shalom anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru yang menyaksikan ibadah online Sekolah Immanuel pada pagi hari ini. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini adalah ibadah perdana untuk kita Sekolah Immanuel Batu. Kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menuntun kita memasuki tahun 2021 oleh karena anugerah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyembah Dia. Kita akan datang kepada Dia. Kita akan mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa karena kasih-Nya hebat atas kita semua. Katakan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena Engkaulah Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu.
kami puja Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah. Dan kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, kasih karunia Tuhan masih dapat kami nikmati Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Karena Dia memiliki kasih yang besar. Dan karena kasih-Nya yang besar, Dia rela mempersembahkan nyawanya buat saya dan anak-anak semua. Dan juga Bapak Ibu semua. Kita akan bersuka cita bersama. Anak-anak yang di rumah, yang mau bergoyang silahkan bergoyang. Kita keluarkan sukacita yang luar biasa. Karena kasih Allah yang besar bagi kita semua. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk Tuhan, maka Tuhan akan berbuat karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sekali lagi mau datang kepada Dia, Allah yang luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita yakin Tuhan hadir di sini, hadir di rumah kita masing-masing, menjamah setiap pribadi kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami datang kepadamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Ku Tuhan, kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu.
Amin, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami terbatas ya Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian, pemahaman dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, judul firman Tuhan adalah pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Saat-saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan, dan kadang-kadang kita bingung menghadapi. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita perlu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah pilih. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pagi hari ini kita perhatikan, di judul tadi dikatakan bahwa ada dua pilihan. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, di ayat 5 di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan yang menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, di ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama yang kita akan perhatikan adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Mengandalkan manusia di sini bisa berbicara orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita anggap bisa menolong kita, membela kita karena mereka memiliki kekayaan, harta benda, atau kedudukan dan segala macam yang dimiliki manusia itu. Firman Tuhan katakan terkutuk. Manusia itu sangat terbatas. Kekuatan kita sangat terbatas. Mungkin kita memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi saat datang masalah, tidak dapat menolong kita. Orang-orang yang kita andalkan di sekitar kita yang kita anggap mampu untuk menolong kita, mereka juga memiliki keterbatasan. Di Yesaya pasal 2 ayat 22 dituliskan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, yang sebagai apakah ia dianggap? Manusia itu seperti embusan nafas. Tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan manusia. Jadi mari kita jangan mengandalkan manusia. Bahkan dalam Mazmur 118, di situ dikatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Jadi mengandalkan manusia sama sekali tidak dapat menolong kita di dalam kita menghadapi persoalan hidup. Sehingga firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri di sini berbicara tentang kemampuan dalam melakukan segala sesuatu. Mungkin kita memiliki kepintaran. Mungkin kita memiliki kemampuan dalam berbagai hal. Tetapi itu pun terbatas. Dan saat kita mengandalkan itu, firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7. Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan karena mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri, dan hati kita menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 15. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok. Yesus adalah sumber. Kita hanya sebagai ranting yang dapat menghasilkan buah kalau kita melekat kepada Dia. Tapi saat kita menjauh daripada Tuhan, kita akan kering secara rohani, sehingga kita tidak dapat menghasilkan buah. Sehingga di ayat yang lain di situ dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi janganlah mengandalkan manusia yang terbatas. Janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan jangan kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama ada 3 hal tadi. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, dan jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau tidak, kita terkutuk. Dan yang kedua, diberkati. Di ayat yang ke-7, dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati
orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan dia selalu katakan dalam kehidupannya bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini menyadari dalam kehidupan kita bahwa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan digambarkan seperti pohon di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang di daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti pohon yang ditanam dekat air. Dia merembatkan akar-akarnya sehingga terus bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Demikian pun dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kita akan terus mendapat asupan air daripada Tuhan, dan itu akan membuat kita terus bertumbuh dan kita menghasilkan buah. Sebatang pohon yang tidak menghasilkan buah, tidak ada sesuatu yang dapat dinikmati oleh seorang. Tetapi saat pohon itu bertumbuh dan menghasilkan buah, buahnya itulah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau kita tetap melekat pada Yesus, tinggal di dalam Tuhan, ada buah-buah yang kita hasilkan, dan itulah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan supaya Tuhan berkati dan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Yang pertama, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apa saja dalam hidup kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Yang pertama, hidup kita secara pribadi, yaitu seluruh aspek kehidupan kita, kebutuhan kita, keluarga kita, masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang berdaulat, yang bekerja dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 5 tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu, merasa kuat untuk melakukan sesuatu, tapi tanpa menyadari bahwa kekuatannya itu sangat terbatas. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Dikatakan tadi yang kita perlu serahkan kepada Tuhan
adalah perbuatan kita. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Sebagai manusia, kita punya rencana-rencana dalam kehidupan kita. Dan untuk melakukannya, untuk melaksanakannya, perlu kita serahkan kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kekhawatiran. Saat-saat sekarang ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Semua orang ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Karena kekhawatiran ini adalah suatu yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Sifat alami manusia. Semua manusia tidak luput dari yang namanya rasa khawatir. Sekalipun orang percaya kepada Tuhan. Namun Tuhan memberikan solusi kepada kita saat kita khawatir. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, Tuhan sanggup menolong kita. Asalkan kita serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia. Secara umum, juga orang percaya. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 25, ayat yang ke-31 dan 34, saya bacakan demikian. Matius pasal 6, ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah kekhawatiran secara umum dalam kehidupan manusia. Masalah makanan, khususnya saat-saat sekarang ini. Masalah yang akan dipakai. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami pakai? Ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh semua manusia, siapapun dia. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami pakai? Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi hari ini, hadapi bersama dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Jadi untuk dapat memilih sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, secara harus besarnya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Di dalam percaya kepada Tuhan, kita tidak berdiam diri, tetapi kita juga melakukan sesuatu apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 3, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi melakukan sesuatu yang baik. Mengerjakan sesuatu yang baik. Percaya kepada Tuhan tidak berdiam diri.
tapi melakukan sesuatu yang baik. Terus berikutnya dikatakan, dan berlakulah setia. Jadi percaya kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari melakukan sesuatu yang baik dan tetap setia. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Yang berikut, bagian yang ketiga, bagian C, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Di ayat 24 di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 4. Di situ dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri di sini bukan masa bodoh, tetapi berdiam diri di sini adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Berdoa dan menyembah Tuhan. Berdiam di sini kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bertobat. Sehingga Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Karena saat kita berdoa, saat kita ada di hadapan Tuhan, di situ kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak kekurangan kelemahan kita. Kita sadari saat kita di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan dan membuat kita untuk bertobat. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan jangan menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat membekali kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit saat sekarang ini. Supaya kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi pilihannya ada pada kita. Kita mau berserah kepada Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberikan petunjuk di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan manusia yang ada di sekitar kami. Dan tidak menjauh daripada Tuhan. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Dan kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pertolongan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami semua yang memuji Tuhan diberkati oleh Tuhan. Khususnya kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau terus pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat itu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.